Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh, di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana, seperti biasa, akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, puluhan mahasiswa Papua ditangkap aparat karena aksi tolak otonomi khusus. Puluhan mahasiswa Papua ditangkap aparat kepolisian ketika sedang melakukan aksi demonstrasi menolak otonomi khusus di beberapa daerah di Papua. Polisi melakukan penangkapan kepada peserta aksi yang sebagian besar mahasiswa karena dianggap melanggar aturan tentang unjuk rasa. Menurut polisi, aksi tersebut tidak disertai oleh surat pemberitahuan sebelumnya kepada kepolisian sesuai dengan aturan aksi unjuk rasa. Aksi ini dilakukan dalam rangka menyuarakan penolakan terhadap otonomi khusus Papua. Seperti diketahui, pemerintah berencana memperpanjang dana otonomi khusus bagi Papua yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Kebijakan otonomi khusus bagi Papua dibuat pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan di Papua sehingga tercipta pemerataan pembangunan di semua daerah. Kebijakan otonomi khusus di Papua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Papua menjadi salah satu dari 2 provinsi di Indonesia yang menerima otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, mewujudkan keadilan dalam hal pemerataan dan percepatan pembangunan, menghormati hak-hak dasar orang asli Papua, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selama hampir 2 dasawarsa pelaksanaan otonomi khusus di Papua, pemerintah tampaknya telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua yang semakin baik meski belum optimal. Dalam pelaksanaan otonomi khusus, pemerintah mengeluarkan anggaran yang disebut dana otonomi khusus yang dipakai untuk percepatan proses pembangunan di Papua. Selama 20 tahun kebijakan otonomi khusus berlangsung, Papua telah mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua sehingga sejajar dengan provinsi lain. Pembangunan infrastruktur dipercepat, terutama di daerah-daerah yang terisolasi, sehingga hubungan antar daerah tidak lagi menjadi kendala, yang berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat Papua. Papua adalah wilayah yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi penting membangun Papua menjadi lebih baik melalui program otonomi khusus Papua. Dalam waktu dekat, Papua akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON yang menunjukkan bahwa Papua semakin mampu mensejajarkan diri dengan provinsi lain, sehingga Papua mampu menunjukkan sebagai daerah yang berhasil dalam pembangunan melalui konsep otonomi khusus. Berita kedua, PPKM darurat kemungkinan akan diperpanjang. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat adalah peningkatan status dari PPKM mikro dengan lebih memperketat pergerakan masyarakat. Sebagian besar bidang pekerjaan di seluruh sektor ekonomi strategis harus dilakukan dari rumah atau working from home atau WFH. Hal ini terpaksa dilakukan dalam rangka menekan kenaikan angka kasus COVID-19 yang meningkat secara cepat dan drastis di beberapa daerah dalam beberapa minggu terakhir. Jumlah kasus harian infeksi virus corona atau COVID-19 di Indonesia pada minggu pertama bulan Juli 2021 kemarin berada pada posisi ketiga terbesar di dunia, dan kemungkinan terus bertambah pada minggu-minggu ini. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19, dalam minggu ini, angka penyebaran kasus harian COVID-19 sudah menembus angka 50.000 orang. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat sebaran daerah yang masuk kategori zona merah atau wilayah dengan resiko tinggi penularan virus corona COVID-19 melonjak menjadi 129 kabupaten kota dalam seminggu terakhir. Jumlah daerah yang masuk zona merah pada pekan ini bertambah nyaris 2 kali lipat
dibandingkan data pekan lalu yang mencatatkan 96 wilayah yang dikategorikan zona merah. Kali ini, zona merah nyaris terjadi di seluruh provinsi, yakni 27 provinsi di Indonesia. Data Satgas COVID-19 per 11 Juli yang diunggah di situs pada 14 Juli mencatat secara keseluruhan, terdapat 129 kabupaten kota dengan zona merah, 249 daerah dengan kategori zona oranye atau risiko penyebaran sedang, 79 kabupaten kota dengan zona kuning atau risiko penularan rendah, 11 daerah zona hijau atau daerah tidak ada kasus, serta satu daerah tidak terdampak. Melihat fenomena tersebut, tampaknya Indonesia memasuki fase yang sangat kritis selama berlangsungnya pandemi global COVID-19 sejak Maret tahun lalu. Akibat situasi dan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, maka tampaknya kebijakan PPKM darurat akan diperpanjang kembali selama jangka waktu 14 hari. Termasuk di dalamnya kebijakan peniadaan ibadah sholat Idul Adha di wilayah-wilayah masuk ke dalam zona merah PPKM darurat. Perpanjangan kebijakan PPKM darurat diambil demi untuk keselamatan masyarakat setelah angka penyebaran kasus yang terus meningkat dan semakin banyak daerah yang terpapar virus 19. Tetap mematuhi protokol kesehatan, turut serta dan mendukung program vaksinasi nasional, serta taat pada aturan pemerintah terkait PPKM darurat adalah faktor kunci dalam menekan angka penyebaran kasus COVID-19 secara signifikan. Berita ketiga, kontroversi Dr. Lewis sebar hoax tentang COVID-19. Baru-baru ini, masyarakat dikejutkan dengan pernyataan Dr. Lewis Owen pada akun Twitter-nya yang tidak percaya terhadap pandemi COVID-19. Ia kerap mencuit dan melontarkan pernyataan yang menyatakan bahwa ia tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19. Lewat akun Twitter-nya, bahkan ia pernah bilang jika korban yang selama ini meninggal bukan disebabkan oleh COVID-19, melainkan karena adanya interaksi antar obat. Lewis Owen juga menyatakan bahwa beberapa pasien yang diberikan obat antivirus seperti azithromycin, metmorfin dapat menyebabkan asidosis laktat atau produksi asam laktat yang berlebihan pada tubuh. Kondisi ini terjadi saat tubuh melakukan metabolisme anaerob atau kadar oksigen rendah. Lewis Owen juga menyatakan bahwa virus corona itu tidak ada. Pernyataan ini dia sebar di berbagai media sosial. Tidak hanya di akun media sosialnya saja, namun ia juga secara terang-terangan memberikan sebuah pernyataan melalui sebuah acara podcast dan juga acara talk show di televisi. Akibat dari pernyataannya yang membuat kontroversi dan kegaduhan di masyarakat, polisi akhirnya menangkap Dr. Lewis Owen atas dasar menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Di samping itu, Dr. Lewis Owen juga kemungkinan akan dipanggil oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK Ikatan Dokter Indonesia. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, angka kasus hariannya dengan mulai menembus angka 50.000 orang, pernyataan-pernyataan Dr. Lewis Owen menjadi kontraproduktif terhadap penanganan pandemi COVID-19 dan membuat kebingungan dan keresahan masyarakat sampai saat ini. Pandemi global COVID-19 yang sudah melanda Indonesia selama 2 tahun seharusnya sudah menjadi kebiasaan baru serta new normal terutama dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan. Pemahaman masyarakat terhadap bahaya virus COVID-19 seharusnya sudah menjadi kewaspadaan bahwa virus COVID-19 nyata adanya, serta tidak perlu dilakukan lagi oleh pernyataan-pernyataan kontroversial seperti yang dilakukan oleh Dr. Lewis Owen. Kontroversi pernyataan Dr. Lewis Owen yang menimbulkan keresahan dan kebingungan di tengah masyarakat menunjukkan bahwa literasi masyarakat akan virus COVID-19 dan bahaya serta penanganannya masih rendah. Sosialisasi terkait pandemi virus COVID-19, bahaya serta penanganannya, dan pentingnya protokol kesehatan sebagai langkah awal pencegahan tampaknya harus terus dilakukan di tengah terfokusnya pemerintah dalam penanganan pandemi virus COVID-19 saat ini. Berita keempat, polemik pernyataan Menteri Sosial tentang Papua. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengeluarkan pernyataan yang membuat kontroversi
tentang Papua. Dalam kunjungan kerja Menteri Sosial ke Bandung, Risma mengunjungi Wiataguna dalam rangka inspeksi operasionalisasi dapur umum bagi masyarakat terdampak COVID-19. Balai Wiataguna adalah sebuah tempat rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Dalam inspeksi terhadap dapur umum yang berlokasi di Wiataguna tersebut, Risma merasa bahwa operasionalisasi dapur umum belum optimal akibat kurangnya personil pendukung bagi operasionalisasi dapur umum. Akibat kekecewaan tersebut, Risma memanggil semua ASN pengelola Wiataguna yang dianggap tidak membantu operasionalisasi dapur umum. Dalam pengarahan kepada ASN Wiataguna ini, pada saat itulah Risma secara spontan mengeluarkan pernyataan kejengkelannya dan mengancam akan memindahkan ASN Wiataguna ke Papua. Ungkapan spontan inilah yang menjadi kontroversi dan memunculkan reaksi dari beberapa pihak, terutama masyarakat Papua, yang menganggap pernyataan Risma adalah pelecehan terhadap Papua dan masyarakat Papua. Pernyataan Risma telah membuat beberapa tokoh memberikan kritik kepada mantan wali kota Surabaya tersebut. Salah satunya adalah politikus asal Papua yang juga wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat, Muhammad Rifai Darus. Dari Twitternya, Rifai Darus keberatan dengan pernyataan Risma yang memindahkan ASN tak becus bekerja ke Papua. Beberapa tokoh masyarakat Papua menanyakan mengapa Papua dijadikan tempat sampah ASN yang tak becus bekerja. Pernyataan Risma dianggap mewakili interpretasi masyarakat Indonesia terhadap Papua dan orang Papua yang dianggap terbelakang dan tertinggal secara tempat dan sebagai tempat pembuangan. Kontroversi pernyataan Risma muncul di tengah-tengah isu penolakan otonomi khusus bagi Papua oleh kelompok-kelompok tertentu di Papua dan memunculkan beberapa aksi unjuk rasa. Konsentrasi pemerintah dan masyarakat dalam hal penanganan pandemi COVID-19 diharapkan tidak memunculkan pernyataan-pernyataan kontroversial dan kontraproduktif yang berdampak pada keresahan dan kebingungan masyarakat. Berita kelima, vaksinasi berbayar direstui Menteri Kesehatan tetapi ditolak oleh KPK. Pemerintah berencana mengeluarkan program vaksinasi berbayar sebagai bagian dari program vaksinasi nasional. Sebelumnya, sebagai bagian dari program vaksinasi nasional, pemerintah melaksanakan program vaksinasi secara gratis bagi semua masyarakat dengan target 1 juta per hari. Program vaksinasi berbayar ini telah disetujui oleh Menteri Kesehatan yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Kimia Farma. Program vaksinasi berbayar ini dilatar belakangi oleh lambannya program vaksinasi gotong royong yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Program vaksinasi berbayar rencananya dilaksanakan untuk mempercepat program vaksinasi gotong royong dalam rangka mencapai target vaksinasi nasional 2 juta per hari pada akhir bulan Juli tahun 2021. Program vaksinasi berbayar tampaknya mendapat tantangan dari beberapa pihak karena dianggap dapat memunculkan keresahan dan kebingungan di masyarakat, terutama akan memunculkan pemahaman bahwa vaksinasi berbayar lebih ampuh dibandingkan vaksinasi gratis. Salah satu penolakan datang dari Lembaga Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK menilai program vaksinasi berbayar cenderung terjadi tindakan koruptif karena hanya bekerja sama dengan PT Kimia Farma. Program vaksinasi berbayar akhirnya sementara dihentikan, walau semangatnya adalah untuk mempercepat dan membantu program vaksinasi nasional. Berita ke-6, waspada varian baru COVID-19 muncul dari Indonesia. Lonjakan kasus COVID-19 secara drastis berakibat pada lonjakan penerimaan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan COVID-19 di beberapa daerah sekaligus memunculkan kepanikan, baik pada masyarakat ataupun pada pemerintah, kalau sudah diprediksi lonjakan ini akan terjadi. Selain faktor abainya masyarakat atas kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan, tampaknya lonjakan COVID-19 kali ini akibat munculnya varian baru COVID-19 hasil mutasi dan memunculkan varian baru yang disebut dengan kode B1617 atau Delta. Varian baru COVID ini adalah yang menyebar di India dan sudah masuk ke Indonesia
dengan ciri lebih menular dan menyebar lebih cepat. Sejauh ini, 4 varian virus corona dunia yang masuk dalam kategori mengkhawatirkan atau varian of concern telah terdeteksi di Indonesia. Kini varian Delta telah mendominasi kasus positif COVID-19. Varian Delta pertama terdeteksi dari sampel yang diambil pada bulan Januari lalu di Jakarta dan Palembang. Sifatnya yang mudah menular membuat cepat menyebar ke 16 provinsi. Penyebaran varian Delta ini membuat sistem kesehatan di Indonesia kewalahan. Namun, para pakar mengatakan masyarakat perlu terus waspada, karena varian Delta mungkin dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pakar penyakit menular atau epidemiolog dan dosen dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengatakan virus akan mengalami kecacatan atau mutasi kecil setiap kali dia berpindah atau inap. Hasilnya, virus tersebut bisa melemah atau justru menguat. Namun Diki mengatakan bahwa peluang virus untuk berubah menjadi ganas akan meningkat jika terus menyebar. Pernyataan Diki juga diperkuat oleh peneliti genomik molekuler Riza Arif Putranto. Dia menyebut bahwa sudah ada 4 varian lokal yang ditemukan berasal dari Indonesia. 2 diantaranya dengan kode varian B14662 dan B1470 terus menyebar ke 15 negara walau dengan prevalensi kecil. Kewaspadaan masyarakat harus terus ditingkatkan, terutama dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi mutasi virus COVID-19 dengan munculnya varian baru dari Indonesia. Berita ke-7, pelantikan Laksamana Muda TNI Angkatan Laut Anwar Saadi SH sebagai Jaksa Agung Muda atau jam pidana militer pertama di Indonesia. Laksamana Muda TNI Anwar Saadi resmi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang pidana militer atau Jampitmil pertama di Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah dilantik dan diambil sumpah jabatan di Gedung Kartika Adiaksa di Jakarta pada hari Rabu 14 Juli 2021 oleh Jaksa Agung Burhanuddin dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menunjuk Laksamana Muda TNI Anwar Saadi untuk mengemban posisi Jaksa Agung Muda bidang pidana militer Kejaksaan Agung. Sebelum ditugaskan bergabung dengan Korps Adiaksa, Anwar merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut Bintang 2 yang mengemban jabatan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI sejak 9 April tahun 2020. Adapun posisi baru tersebut diterima Anwar setelah Panglima TNI memberikan promosi jabatan sebagaimana surat keputusan Panglima TNI nomor 540-6-2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 23 Juni 2021. Pembentukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan dilantiknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam jajaran Kejaksaan Agung, memunculkan harapan dan optimisme akan penegakan hukum, terutama bagi institusi militer Indonesia yang akan semakin baik. Segenap pimpinan dan kru Mata Milenial Indonesia TV mengucapkan selamat atas pelantikan serta selamat bertugas pada Bapak Laksamana Muda TNI Angkatan Laut Anwar Saadi. Berita ke-8, nasib 24 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan diberi kesempatan ikut bela negara pekan depan. Sebanyak 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mengikuti pendidikan dan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang. 24 pegawai KPK ini merupakan yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara, namun dianggap masih bisa dibina. KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyelenggarakan pendidikan dan latihan bela negara
dan wawasan kebangsaan bagi 24 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Program, tempat, lokasi, materi dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan direncanakan oleh Kementerian Pertahanan. Tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh KPK bagi alih status pegawai KPK menjadi ASN sempat menjadi polemik dan kontroversi di masyarakat. Tes wawasan kebangsaan dianggap sebagai alat untuk menjegal pegawai-pegawai KPK yang dianggap kritis terhadap pemerintah dan pimpinan KPK. Tes wawasan kebangsaan adalah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana para peserta setia kepada ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tes wawasan kebangsaan sebenarnya memiliki payung hukum yang jelas, yang pelaksanaannya ditujukan kepada para calon aparatur sipil negara atau kepada karyawan kementerian atau lembaga yang akan alih status menjadi ASN. Kesetiaan kepada ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu kunci penting agar aparatur sipil negara tidak terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme. Pelatihan bela negara adalah sebuah program yang berisi penanaman nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme, juga kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berita ke-9, kabar baru pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Memasuki tahun kedua pandemi COVID-19 berdampak kepada hampir semua sektor kehidupan, termasuk berdampak pada sektor pendidikan. Sektor pendidikan yang paling terkena dampak akibat pandemi COVID-19 adalah mekanisme pembelajaran yang hampir selama COVID-19 berlangsung dilakukan secara daring atau metode pembelajaran dilakukan oleh para peserta didik dari rumah melalui perangkat teknologi, informasi dengan dukungan teknologi internet. Hampir semua tingkatan pendidikan, mulai pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, kebijakan metode pembelajaran daring diberlakukan. Metode pembelajaran daring atau online atau jarak jauh bagi semua peserta didik berdampak pada kondisi psikologis peserta didik yang selama hampir 2 tahun terakhir seolah diputus jejaring sosialnya sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi secara langsung, harus berubah menjadi interaksi dan kontak sosial secara virtual. Melihat kondisi tersebut, pemerintah mulai mengevaluasi kebijakan metode pembelajaran jarak jauh dengan mulai memunculkan kembali metode pembelajaran tatap muka langsung pada masa pandemi COVID-19. Rencana kebijakan kembali memulai metode pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 oleh Kemendikbud bukan berarti tanpa resiko. Di satu sisi, pemerintah ingin mengembalikan kondisi psikologis para peserta didik yang diasingkan oleh situasi pandemi COVID-19, tetapi di sisi yang lain, pemerintah akan berhadapan dengan risiko terpaparnya peserta didik oleh virus COVID-19 dan memunculkan klaster baru lingkungan pendidikan. Baru-baru ini, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud memulai tahapan uji coba metode pembelajaran tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat serta mengurangi kapasitas peserta didik pada masing-masing rombongan belajar. Tahapan uji coba metode pembelajaran tatap muka tampaknya mendapat tantangan ketika misalnya beberapa orang tua siswa berkeberatan pada kebijakan metode pembelajaran tatap muka dengan alasan beresiko terpapar oleh virus COVID-19. Pemerintah berencana akan memberlakukan kebijakan metode pembelajaran tatap muka pada awalnya pada bulan Juli tahun 2021. Kebijakan metode pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021 tampaknya akan menghadapi kendala yang cukup serius ketika pada pertengahan bulan Juni tahun 2021 ini terjadi angka lonjakan COVID-19 yang cukup drastis. Kebijakan pembelajaran tatap muka akan semakin berisiko kepada peserta didik ketika saat ini sedang terjadi lonjakan angka kasus COVID-19 yang semakin meningkat di beberapa daerah. Beberapa daerah bahkan menghentikan tahapan uji coba metode pembelajaran tatap muka karena khawatir berhadapan dengan resiko terpaparnya peserta didik oleh COVID-19 yang terdampak pada semakin meningkatnya angka kasus COVID-19. Di Provinsi Aceh Darussalam, pada hari pertama program masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, pembelajaran justru dilaksanakan
dengan tatap muka, sedangkan di Provinsi Jawa Barat, pembelajaran tetap akan dilakukan secara jarak jauh atau daring. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa hingga saat ini, pemerintah belum berencana membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Jokowi menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah berencana membuka sekolah tatap muka mulai bulan Juli tahun 2021. Tetapi, belakangan kasus COVID-19 justru meningkat tajam. Presiden mengaku paham bahwa banyak murid yang sudah ingin kembali ke sekolah, bertemu dengan murid-murid lain, guru, dan belajar tatap muka. Namun, Presiden mengingatkan seluruh pihak terus berhati-hati dalam menghadapi lonjakan pandemi COVID-19. Berita ke-10, tugas baru Badan Intelijen Negara, memvaksin warga dari rumah ke rumah. Presiden Joko Widodo memberikan tugas khusus kepada Badan Intelijen Negara agar menugaskan anggotanya untuk melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN, Maijen Agus Jusni, mengatakan kegiatan ini bertujuan mencari dan mendeteksi masyarakat yang berkeinginan untuk segera mendapatkan vaksin. Menurut dia, banyak warga yang ingin divaksin, namun terhambat jarak atau administrasi lainnya. Program ini sekaligus untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako dan vitamin secara lengkap. Selain itu, program ini mendata bagi masyarakat yang memiliki penyakit bawaan yang juga harus dilakukan vaksinasi nasional. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana bersama saya Iman Soleh. Tetap saksikan Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.